Kalau Yesus hidup nggak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Kalau Yesus hidup artinya dia tahu apa yang kita rasa. Dia bukan pribadi yang hanya tahu apa yang kita rasa. Dia pribadi yang peduli kita. Bukan hanya peduli tapi dia tolong setiap kita. Amin. Kita lalui masa-masa hari-hari di mana kita mengingat bahwa Yesus sudah mati buat kita. Itu minggu lalu, 2 minggu lalu berarti hari Jumat. Saya coba remind lagi saudara. Bicara Jumat Agung 2026. Kita belajar bahwa Tuhan rela disalib, Tuhan rela mati, Tuhan rela curahkan darahnya karena Tuhan tidak mau berjauhan dengan kita. Yang percaya bilang amin. Tuhan mau kita bisa bergaul hidup bersama dengan Dia. Hari Minggu di hari kebangkitan Yesus kita mengingat bahwa Tuhan tidak puas hanya mati di kayu salib, tapi Dia bangkit untuk membangun kita. Dia tidak puas hanya mengampuni kita, tapi Dia bangun hidup kita. Kasihnya terus berlanjut. Dan hari-hari ini kita sedang mengingat bahwa Yesus menampakkan diri. Sama-sama bilang Yesus menampakkan diri. Amin, kita belajar di hari ini. Lewat peristiwa Yesus menampakkan diri. Saya tulis di sini. He appeared because you matter. Dia menampakkan diri karena kamu berharga. Saya ulang. Dia menampakkan diri karena kita berharga. Yang percaya bilang amin. Amin. Kehadirannya adalah bukti bahwa setiap kita selalu ada di pikirannya Tuhan. Setiap kita selalu ada di pikirannya Tuhan. Mungkin kita di tengah masalah tantangan kita berpikir Tuhan melupakan kita. Tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan, Tuhan gak pernah melupakan kita. Kita ada di pikirannya. Yang percaya bilang amin. Amin. Peristiwa di mana Yesus bangkit, murid-murid gak tahu Yesus bangkit. Tapi kalau jadi muridnya Yesus tidak mudah melewati masa-masa melihat Yesus dihancurkan, dipukul, didera. Dan kalau kita jadi murid Yesus, kita mungkin melakukan hal yang sama. Kita akan lari, kita akan sembunyi. Kenapa? Karena gurunya saja ditangkap, dipukul, didera. Pasti bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pasti saya percaya setiap kita kalau jadi muridnya pun berpikir, kita juga pasti dicari oleh ahli Taurat, orang Farisi. Kita juga bisa dihakimi. Karenanya di masa Yesus menampakkan diri, didapati Alkitab mencatat bahwa murid-murid sedang ketakutan. Kisahnya ada di Yohanes 20. Yuk kita lihat Yohanes 20. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yesus menampakkan diri. Kita doa biar Tuhan boleh menguatkan kita lewat firman-Nya. Yuk kita baca sama-sama ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut. Jadi bukan dikunci dari luar tapi dikunci dari dalam. Mereka takut. Mereka pastikan gak ada yang bisa masuk ke dalam. Mereka bersembunyi, pintunya dikunci. Tapi hal ajaib, walaupun pintunya terkunci, itu tidak menghalangi Yesus untuk datang dan menampakkan diri. Yuk lanjut, dikatakan apa di sana? Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri apa? Di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah pintu yang terkunci tidak membatasi Yesus untuk bisa menampakkan diri. Dan waktu Yesus menampakkan diri, saya mencatat ini nih. Yesus tidak menunggu kita keluar dari ketakutan, tapi Dia masuk di dalam ketakutan kita. Supaya setiap kita hari ini yang mungkin sedang mengunci diri, sedang bersembunyi karena tantangan masalah, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan ada Yesus yang akan masuk di tengah-tengah ketakutan kita, memberi kekuatan kepada setiap kita. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Yesus berkata, kalau kita baca di ayatnya tadi, damai sejahtera bagi kamu. Memberi damai sejahtera mendahului kekuatan untuk kita keluar dari masalah. Tuhan gak selesaikan masalahnya dulu, tapi Tuhan beri damai sejahtera dulu. Karena damai sejahtera bukan karena keadaan berubah. Damai sejahtera karena Yesus hadir di tengah ketakutan kita. Amin. Makanya kita belajar waktu Petrus ditangkap beberapa waktu yang lalu kita belajar.
Petrus ditangkap, besoknya dieksekusi hukuman mati, dia tidur. Dia percaya di hidupnya ada Yesus yang hadir. Itu setelah pencurahan Roh Kudus. Siapa yang percaya di hidupmu ada Yesus yang hadir? Amin. Masalah sebesar apapun tidak sanggup, tidak mampu menakut-nakutimu. Karena damai sejahtera melampaui segala akal itu ada buat setiap kita yang percaya Yesus. Amin. Yesus nggak tunggu sampai masalahnya selesai, baru tenang. Kita orang percaya nggak tunggu masalah selesai bisa tenang. Kita belajar murid-murid di tengah ketakutan. Yesus masuk di tengah-tengah ketakutan. Saya percaya saudara dibawa ke tempat ini oleh Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu secara pribadi, apa yang kau sedang hadapi, apa yang sedang kau takutkan. Mungkin ada kecemasan, sebagai manusia kita seringkali lihat masalah, lihat tantangan jadi takut. Tapi engkau dibawa ke tempat ini. Tuhan sedang berkata, aku hadir di hidupmu. Amin. Mungkin masalahnya belum selesai. Tapi waktu Tuhan hadir ada damai sejahtera. Kalau dunia bilang, tunggu dulu masalah selesai baru kita bisa tenang. Tapi hari ini sekalipun sakit belum sembuh, sekalipun mungkin utang belum terbayar, sekalipun masalah masih ada, kita bisa tenang karena ada Tuhan hadir di hidup kita. Dan kalau Tuhan hadir di hidup kita, kita percaya semuanya akan baik-baik saja. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Bagian pertama kita belajar di penampakan Yesus. Yesus nggak tunggu murid-murid keluar dari ketakutan. Yesus masuk di tengah-tengah ketakutan mereka dan membawa damai sejahtera. Sehingga hari ini kita pasti punya damai sejahtera. Yang kedua, di kisah penampakan Yesus saya menemukan bahwa dalam penampakan Yesus kita belajar Tuhan menyayangi kita personal, pribadi. Tuhan gak sayang kita secara umum, tapi Tuhan sayang kita secara personal. Bahkan di kisah penampakan Yesus kita belajar bahwa Tuhan mengenal setiap kita by name. Sama-sama bilang, Tuhan tahu nama saya. Sama-sama bilang, Tuhan tahu masalah saya. Tuhan saya tahu apa yang saya pikirkan. Tuhan mengenal saya secara pribadi. Amin. Yesus menampakkan diri bukan sekedar peristiwa ilahi, tetapi pernyataan kasih yang sangat pribadi. Dan Tuhan kita sejak perjanjian lama memang selalu buat hubungan kita dengan Tuhan itu personal. Bahkan kalau kita lihat di kitab Hagai dikatakan seperti ini, kamu biji mataku. Barang siapa menjamah kamu, menjamah biji matanya Tuhan. Jadi Tuhan buat personal. Pegang dadamu, bilang, Tuhan menyayangi pribadi saya. Amin. Secara pribadi, kita berkumpul banyak orang nih hari ini. Gak tahu dihitung ada berapa orang nih di Tiberias Plaza Jambu 2. Tapi Tuhan mau kita sadar, Tuhan menyayangi kita personal. Amin. Tuhan tahu nama kita, Tuhan tahu namamu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Amin. Sehingga di hari kebangkitan Yesus ada pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan secara personal. Di kisah Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus mengekspresikan apa yang selalu ada di pikirannya. Dan memanggil nama beberapa orang, karena nama beberapa orang itu ada di pikiran Tuhan. Supaya hari ini kau sadar, namamu ada di pikiran Tuhan. Amin. Di kisah kebangkitan Yesus, Maria datang pagi-pagi ke kubur itu. Dan minggu lalu kita bahas ya. Maria dapati kubur itu kosong, lalu berpikir jangan-jangan Yesus dicuri orang. Kemudian kalau saudara baca terus di Yohanes 20, itu di situ saya kasih ayatnya. Di Yohanes 20, ketika Petrus dan Yohanes sudah pergi, Maria menangis karena berpikir mayat Yesus diambil orang. Ada seseorang di belakang. Maria berkata, kenapa engkau sedih? Dia berkata, karena Tuhanku diambil orang. Lalu kemudian pribadi ini berkata, Maria, dipanggil namanya. Di Yohanes 20 ayat 16. Itu yang membuat Maria langsung sadar bahwa itu adalah Tuhan. Maria dipanggil by name. Supaya saudara hari ini tahu, Tuhan mengenalmu secara pribadi. Percaya bilang amin. Tuhan tahu yang jadi struggle-mu. Tuhan tahu yang jadi masalahmu. Tuhan tahu namamu. Sama-sama bilang, saya nggak dilupakan oleh Tuhan. Amin. Bilang, nama saya ada di pikirannya Tuhan.
Tuhan tahu secara nama Maria. Dan itu yang menguatkan Maria. Lalu Maria berlari kepada murid-murid yang lain, memberitakan bahwa Tuhan bangkit. Nama Maria disebut. Bukan hanya nama Maria disebut, tapi juga nama Petrus. Nama Petrus disebut. Dikatakan setelah Maria mau pergi, malaikat berkata, kalau kita baca di Markus 16 ayat 7, boleh dibuka deh ayat yang ada di slide saya, tapi boleh ditampilkan. Markus 16 ayat 7, terus saya bacakan buat kita. Tetapi sekarang, pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Tuhan menyebut satu nama di kebangkitannya, di penampakannya, namanya siapa? Petrus. Siapa Petrus? Murid yang gagal, setia, gagal percaya, gagal untuk mengakui, untuk berani mengakui bahwa Yesus gurunya waktu dalam peristiwa penyaliban. Supaya saudara hari ini mungkin berpikir, Pak Pendeta, kalau nama orang lain ada di pikiran Tuhan, ya mungkin bisa saja. Tapi Pak Pendeta nggak tahu saya. Beberapa kegagalan telah saya alami. Saya bukan orang yang baik, saya orang yang gagal. Dan hari ini kalau saya datang ke tempat ini, saya datang sebagai orang yang gagal. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, sekalipun kau gagal, namamu ada di pikirannya Tuhan. Amin. Beritakan kepada Petrus. Nama Petrus secara pribadi disebut. Di kisah penampakannya kita belajar bahwa Tuhan mengasihi secara pribadi, secara personal, bahkan tahu nama kita. Dan waktu di Yohanes 20, Yesus menampakkan diri. Thomas nggak ada di situ. Boleh kembali ke slide yang sebelumnya. Thomas nggak ada di situ. Sehingga Thomas berkata kepada murid yang lain, kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangannya, sekali-kali aku nggak percaya. Kalau aku belum lihat Yesus secara pribadi, aku nggak percaya. Tapi kabar baik ya, dalam satu kali Yesus menampakkan diri lagi, masih di pasal yang sama Yohanes 20. Dan di situ ada Thomas. Alkitab berkata, Tuhan kemudian memanggil Thomas. Thomas disebut namanya Thomas. Tuhan menaruh ini di hati saya, supaya saudara tahu bahwa Tuhan bahkan tahu detail namamu. Sama-sama bilang Tuhan tahu nama saya. Sama-sama bilang Tuhan tahu kerinduan saya. Tuhan tahu kerinduan Thomas. Kalau kita baca di ayat 27, Yohanes 20 ayat 27. Tuhan berkata, Thomas, kemari. Cucukkan jarimu ke tanganku. Cucukkan jarimu ke lambungku. Ketahuilah aku hidup. Dan mulai hari ini jangan tidak percaya lagi. Lalu Thomas berkata, ya Tuhan, aku percaya. Tuhan bukan hanya tahu namanya Thomas, Tuhan tahu kerinduan hatinya. Saya nggak hafal namamu satu persatu, ada beberapa yang saya hafal. Kadang-kadang saya ingat namanya tapi pas mau doain, aduh siapa ya, struggle banget cari lupa. Lalu saya bilang, aduh saya nggak enak saya suka cerita sama tim. Saya nggak enak tadi pengen doain, saya lupa namanya, saya sering panggil, tapi kok saya pas mau doain lupa. Tim saya bilang, gak apa-apalah kak. Mereka panggil saya kakak. Anda masih muda kan kelihatan ya, masih muda ya. Gak apa-apalah kak, kakak kan sendiri, mereka banyakan ya kan. Saudara kan ingat nama saya sendiri, saudara banyak banget ya kan. Tapi Tuhan tahu nama Thomas secara pribadi. Thomas bukan hanya tahu namanya, Tuhan bilang begini, Thomas, cucukkan jariku. Itu kerinduannya Thomas. Tuhan gak menghakimi permintaannya, tapi Tuhan menjawab permintaannya. Amin. Pegang dadamu bilang, Tuhan tahu nama saya. Pegang dadamu bilang, Tuhan tahu kerinduan saya. Sama-sama bilang, gak berhenti sampai di situ. Tuhan kabulkan pengharapan saya. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Di kisah penampakan Yesus, kita belajar bahwa Tuhan secara pribadi tahu nama kita. Yang percaya bilang amin. Tahu kerinduan kita. Tuhan panggil Maria, Tuhan panggil Petrus, Tuhan panggil Thomas. Tuhan panggil Pak Ferry. Ibu Merisa, Pak Ade.
Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan kabulkan doamu. Amin. Tuhan tahu nama kita. Alkitab berkata Yesaya 49 ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pagi ini kita belajar lewat kisah penampakan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan namamu. Tuhan tahu namamu. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu kamu secara pribadi. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kamu ada di pikirannya Tuhan. Amin. Tuhan memutuskan untuk memenuhi pikirannya dengan namamu, pribadimu, apa yang sedang kau rindukan. Amin. Bahkan Tuhan katakan, ayat 16 bilang apa di sana? Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalau saudara, saya nggak tulis sampai 17-18, nanti baca di rumah. Ayat 17 Tuhan bilang, mulai hari ini aku akan kirim orang-orang yang baik datang di hidupmu. Amin. Mulai hari ini aku taruh berkat di hidupmu. Karena kamu ada di pikiranku. Namamu ada di tanganku. Namamu ada di hatiku, kata Tuhan. Amin. Di kisah penampakan Yesus, kita belajar betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, dunia ini boleh tambah kacau, tapi kita percaya kasih-Nya selalu ada buat kita. Kasih-Nya menguatkan kita, membuat kita melangkah, membuat kita gak takut sama masalah, karena kita tahu Tuhan bela kita. Amin. Sama-sama pegang dadamu, bilang, Tuhan bela saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan ada buat hidup saya ada di pikirannya Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Di kisah penampakan Yesus, Tuhan mau hari ini kita tahu Tuhan mengasihi kita personal, Tuhan mengasihi kita pribadi. Amin. Bahkan waktu Yesus di dalam pelayanannya, kita tahu Yesus jalan ke Yeriko. Waktu Yesus jalan ke Yeriko, semua orang berkerumun mengikuti Yesus. Semua orang ingin dekat Yesus. Tapi ada satu orang yang ingin lihat Yesus, tapi tubuhnya pendek. Kita tahu siapa namanya? Zakheus. Dia naik kemana? Dia naik ke atas pohon. Dan Yesus sedang berjalan. Saudara harus lihat nih betapa Tuhan mau kita sadar bahwa Tuhan mengenal kita. Jadi jangan bilang, Pak Pendeta, Tuhan kayaknya nggak tahu ya saya punya masalah. Tuhan tahu masalahmu. Pak Pendeta, kok tuh kayaknya Tuhan diam aja. Tuhan gak diam saja. Tuhan sedang menyusun rencana supaya ketika jawaban doa itu hadir di hidupmu, kau bisa datang terus sama Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Amin. Kamu ada di pikirannya Tuhan. Amin. Dan ketika Yesus berjalan banyak orang, Yesus berhenti untuk satu orang. Namanya siapa? Zakheus. Yesus gak pernah kenalan sama Zakheus. Zakheus nggak ada name tag-nya di bajunya. Namaku Zakheus gitu, nggak ada. Tapi waktu Yesus berhenti, Yesus bilang, Zakheus turun. Tuhan tahu namanya. Tuhan tahu kebutuhannya. Dia dijauhi banyak orang. Tuhan tahu dia butuh penerimaan. Dia bilang, aku ke rumahmu hari ini. Aku mampir ke rumahmu. Tuhan berhenti untuk satu orang di tengah kerumunan orang banyak. Namanya Zakheus. Yesus berhenti untuk Zakheus. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan kenal dia secara pribadi. Dan Tuhan tahu kerinduannya dan Tuhan pulihkan dia. Yesus yang sama di hari ini juga tidak akan melewatkanmu. Dia melihatmu, dia mengenalmu, dan dia memanggil namamu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sudah percaya? Sudah dikuatkan? Khawatirnya udah pergi. Cemasnya udah sirna. Gak ada yang perlu kau cemaskan. Gak ada yang perlu kau takutkan. Tuhan berhenti untuk satu orang, Zakheus. Hari ini juga Tuhan berhenti untuk satu orang, yaitu kamu, yaitu kamu, yaitu kamu. Tuhan tahu namamu. Tuhan akan hadir di hidupmu. Amin. Kadang kita pikir Tuhan gak tahu masalah kita. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Bukan hanya Zakheus, kita belajar kalau ke perjanjian lama. Ada yang namanya Hagar yang diusir oleh Sarah. Yang usir adalah Abraham. Tapi itu juga atas perintah dari Sarah.
Lalu diusirlah Hagar. Waktu Hagar diusir, Hagar hatinya sakit. Dia merasa sendirian, merasa Tuhan gak peduli. Saya suka. Alkitab berkata, Tuhan mengutus malaikatnya. Dan Tuhan tidak berkata, hai kamu wanita entah berantah dari mana kamu, enggak. Hai orang, enggak. Nanti baca di rumah. Di dalam Kejadian 16 ayat 7. Tuhan memanggil namanya Hagar. Melalui malaikat, Hagar, jangan bersedih. Tuhan lihat kamu. Sehingga di ayat itu, Hagar punya pengalaman pribadi. Bahwa ketika nggak ada orang lihat dia, nggak ada orang yang kenal dia, nggak ada orang yang peduli mungkin sama dia. Bahkan dunia, bahkan mungkin orang-orang jahat sama dia. Ada Tuhan yang tahu namanya. Mungkin hari ini kau merasa sendirian, nggak ada yang peduli, nggak ada yang memperhatikanmu. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, pesan Tuhan pagi ini. Tuhan tahu namamu, Tuhan mengenalmu, Tuhan menyayangimu, Tuhan ada buat kamu. Amin. Tuhan tidak hanya melihat Hagar, dia memanggil namanya, nama Hagar. Karena bagi Tuhan kamu bukan hanya terlihat. Bagi Tuhan kamu dikenal, diperhatikan. Dan kamu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan gak akan pernah melupakan kita. Amin. Pegang dadamu bilang Tuhan tahu nama saya. Pegang dadamu bilang Tuhan tahu masalah saya. Tuhan tahu ketakutan saya. Pegang dadamu bilang dan Tuhan tidak menghakimi saya. Pagi ini Tuhan menguatkan saya, meyakinkan saya untuk saya beriman. Mana yang imannya dikuatkan, mana yang imannya diteguhkan, mana tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Mana yang percaya Tuhan mengasihimu secara pribadi, secara personal. Amin. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Bawa pulang jawaban doa, bawa pulang mujizat. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Saya gak khotbah lama-lama pagi ini, tapi saya rindu setiap kita dapat berkat. Di setiap kisah penampakan Yesus, bukanlah kebetulan. Tapi di setiap kisah penampakan Yesus adalah jawaban dari setiap kebutuhan kita. Pemusik mungkin boleh siap-siap. Yesus menampakkan diri di Yohanes 21 kepada Petrus yang gagal. Dan Yesus sengaja di tepi pantai itu buat batu arang. Dan di atasnya kita tahu ada ikan di sana yang dibakar oleh Yesus. Dan waktu Yesus menjumpai Petrus di depan batu arang itu, Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Kalau saudara jadi Petrus, ini sesuatu yang luar biasa. Dia kehilangan identitasnya. Karena dia merasa gagal kemarin. Nggak menyangkal Yesus, dia nyangkal 3 kali. Tapi Tuhan hari itu ajak meeting berdua di masa kebangkitannya. Bukan sama orang yang sampai di kayu salib, Yohanes. Enggak, sama Petrus yang gagal. Petrus sini, sini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan gak berhenti sampai di situ. Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Tuhan bahkan percaya kepada orang yang gagal. Tuhan memulihkan identitas, saya tulis di sana. Tuhan memulihkan identitas dan kasihnya kepada Petrus. 3 kali ditanya. Kali yang ketiga Petrus menangis dan berkata, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Sejak hari itu, Petrus pulih. Kita tahu Petrus jadi orang yang hebat. Amin. Di masa penampakan Yesus, Yesus mau memulihkan kita. Hari ini mungkin mata fisik kita tidak melihat ada Yesus. Tapi saya percaya Yesus ada di sini. Dan saya percaya Yesus yang ada di sini sanggup memulihkanmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Identitas dipulihkan. Tapi juga kepada 2 orang yang lari ke Emaus. Yerusalem tempat janji Tuhan, Emaus tempat pelarian. Kenapa lari? Ya lihat gurunya disalib, dipukul, takut. Dan mereka merasa di dalam perjalanan Yesus menyertai, tapi mereka nggak kenal itu Yesus. Matanya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, nggak tahu itu Yesus. Dan Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci. Bukankah anak manusia harus
ditangkap, dipukul, didera, dan hari ketiga bangkit. Mereka belum sadar juga itu Yesus. Mereka jalan sama-sama, tapi hati mereka berkobar mendengar firman Tuhan disampaikan lewat Yesus sendiri. Mereka orang yang putus asa. Mereka bilang, harusnya kita lihat, harusnya Yesus ada, tapi Yesus disalib. Mereka jalan penuh keputusasaan, lari ke Emmaus, takut di Yerusalem, takut ditangkap. Begitu sampai di Emmaus, nanti saudara baca di Lukas 24. Begitu sampai di Emmaus, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya. Yesus perjamuan. Di ayat 30 Yesus perjamuan, ayat 31, mata mereka terbuka dan melihat Yesus. Membuat mereka yang tadinya salah arah ke Emmaus, sekarang mereka lari lagi, jalan lagi. Harusnya capek tuh jalan 7 mil, capek di Emmaus. Harusnya ya udah hari udah mulai sore, istirahat dulu, capek. Tapi waktu mereka tahu itu Yesus, mereka makan tubuh darah Yesus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Mereka dapat kekuatan, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka bergabung dengan murid-murid yang lain. Kenapa? Karena Yesus waktu penampakan itu menyalakan lagi pengharapan mereka, membuka mata mereka. Hari ini saya percaya ada pesan buat setiap kita yang membuat mata kita terbuka. Ada Tuhan di hidup kita, ada Tuhan yang mengasihi kita, sehingga pengharapan kita tumbuh lagi. Amin. Kita berharap lagi, kita percaya lagi. Amin. Dan kepada murid-murid di pantai, untuk menunjukkan Tuhan memelihara, Dia yang siapkan makanannya. Masih di Yohanes 21 ayat 9, 12, 13. Nanti baca di rumah. Ayat 9, 12, 13. Yesus, mereka akhirnya menarik ikan besar. Setelah Yesus bilang tebarkan jalamu sebelah kanan, ada 153 ekor ikan banyaknya. Tapi Yesus nggak ambil dari ikan itu. Yesus punya ikan sendiri yang dibakar buat mereka. Yesus menunjukkan pemeliharaannya, menyiapkan makanan buat mereka. Yesus yang sama hari ini, mungkin dunia resesi, mungkin dunia kehabisan untuk memelihara kita. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, di masa penampakan Yesus mau kasih tahu bahwa Tuhan gak pernah kehabisan akal untuk kasih makan kita tiap hari, untuk berkati kita tiap hari. Kita gak akan kelaparan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Cepat saja saya simpulkan, kamu bukan hanya ada di ingatannya, kamu memenuhi pikirannya Tuhan. Mungkin saya sebagai pendeta gak tahu namamu, gak mengenalmu secara pribadi, tapi Tuhan kenal kamu secara pribadi. Kamu memenuhi pikirannya Tuhan, dan setiap penampakan adalah bukti cintanya yang aktif dalam hidupmu. Cintanya masih ada di hidupmu, kasihnya selalu ada di hidupmu dan gak pernah pergi di hidupmu. Sudah diberkati firman Tuhan, sudah dikuatkan, sorak-sorai haleluya buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Satu pujian ini saya mau nyanyikan, biar setiap kita belajar pujian ini, karena kita sadar hari ini kita ada di pikirannya Tuhan. Sama-sama bilang, saya ada di pikirannya Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan memenuhi pikirannya. Ada nama saya, Tuhan tahu saya secara pribadi. Yuk tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri.